Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penanaman dana bank. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Aura Hasliana, yang kedua ada Ramadan Dafa, dan yang ketiga ada Resa Aulia, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Safira Azara. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penanaman bank. Penanaman dana bank meliputi aktivitas penanaman dana dalam alat likuid atau kas, penanaman dana pada lembaga keuangan, penanaman dana dalam bentuk pengkreditan, dan penanaman dana dalam aktiva tetap. Tujuan dan penanaman dana adalah untuk memperoleh atau menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva yang produktif dan menghasilkan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penanaman dana bank. Yang pertama, remisi atau pengiriman uang antar cabang dalam bentuk suatu bank. Kedua, penanaman pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, call money, deposito, deposit on call, dan surat berharga. Serta penanaman dana dalam bentuk kredit. Selanjutnya juga ada transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Dalam penanaman dana kas untuk tujuan operasional harus diperhatikan dasar kebutuhan dana rata-rata uang tunai setiap hari. Sedangkan penanaman dana kas ke bank lain harus memperhatikan syarat minimum yang harus dipiara oleh bank. 5% dari dana masyarakat yang dimiliki oleh bank sehingga terjadi likuiditasnya. Nah, untuk tujuan penanaman uang kas yang pertama ada untuk kegiatan operasional. Dan di sini dana yang ditanamkan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Kedua, untuk memelihara likuiditas, di mana kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat. Nah, dengan dilakukannya penanaman pada instrumen yang dapat mudah dicairkan bank dan menjaga likuiditasnya agar tetap sehat. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya over atau under liquid. Nah, jika terjadi banyak kas yang menganggur, maka bank akan kehilangan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari penanaman. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kas terlalu sedikit, maka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban pembayarannya. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan kelebihan dana. Jika dana yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional, nah bank bisa nih menginvestasikannya pada yang instrumen yang menghasilkan pendapatan seperti deposito berjangka, surat berharga, atau penyaluran kredit. Selanjutnya ada remisi. Remisi adalah pengiriman uang secara fisik dari suatu bank ke bank lain atau dari satu cabang ke cabang lain. Nah, untuk jurnalnya itu saat pengiriman uang fisik ke cabang ialah debit itu RAK cabang, untuk di kredit itu kas. Nah, saat menerima uang fisik dari cabang, maka jurnalnya debit itu ialah kas dan kreditnya RAK cabang. Nah, berikut contoh transaksinya ialah Bank Omega Jakarta mengirim uang secara fisik sebesar 500 juta tunai kepada Bank Omega Bandung disebabkan kebutuhan alat likuid di cabang tersebut oleh Bank Omega Jakarta akan dibukukan debit itu ialah RAK cabang Bandung 500 juta dan di kreditnya kas sebesar 500 juta. Nah, oleh Bank Omega Bandung setelah menerima uang secara fisik tersebut akan dibukukan itu debitnya kas sebesar 500 juta dan kreditnya RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta. Selanjutnya ada remisi penanaman alat likuid dalam rekening bank lain. Nah, akuntansi penanaman pada bank lain yang pertama saat penanaman itu maka debitnya bank lain deposito, debitnya bank lain call money, dan kreditnya BI Giro. Berikut contoh transaksi beserta jurnalnya. Nah, Bank Omega Jakarta membeli deposito berjangka Bank ABC sebesar 200 juta, suku bunga 24% setahun. Jangka waktunya 3 bulan. Selain itu, Bank
Mega menempatkan sebagian dananya pada Bank XYZ Jakarta untuk call money sebesar 400 juta dengan suku 30% setahun. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank Mega juga menempatkan uangnya pada Bank RST Jakarta dalam bentuk deposit on call sebesar 450 juta suku bunga 26% setahun dalam jangka waktu 2 bulan. Pembayaran kepada lembaga keuangan tersebut dilakukan atas beban rekening giro Bank Mega Jakarta pada Bank Indonesia. Berikut untuk jurnal ini di debitnya itu bank lain deposito berjangka rekening Bank ABC Jakarta sebesar 200 juta dan debitnya bank lain call money rekening Bank XYZ sebesar 400 juta dan bank lain deposit on call rekening Bank RST Jakarta sebesar 450 juta dan kreditnya Bank Indonesia Giro itu sebesar 1 miliar 50.000 rupiah. Kedua, saat penerimaan bunga. Untuk jurnalnya itu sendiri, di debit bank lain deposito dan kreditnya pendapatan bunga deposito. Nah, berikut contoh transaksinya. Nah, di sini di debitnya bank lain giro rekening Bank ABC sebesar 4 juta dan bank lain giro rekening Bank XYZ sebesar 10 juta dan bank lain giro rekening Bank RST sebesar 9.750. Nah, untuk di kreditnya ini ada pendapatan bunga penempatan sebesar 4 juta dan deposito berjangka pendapatan bunga penempatan call money sebesar 10 juta dan pendapatan bunga penempatan deposit on call sebesar 9.750. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada transaksi penanaman dana bank dalam giro BI. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia atau BI. Dana pada giro BI merupakan penyediaan likuiditas. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Giro BI ini juga bisa disebut dengan giro wajib minimum atau GWM. Giro wajib minimum atau GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya telah ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga atau DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah atau valuta asing. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh transaksi beserta jurnalnya. Sebuah bank, yaitu Bank Omega, memutuskan untuk menempatkan dana sebesar 1 miliar rupiah dalam rekening giro di Bank Indonesia sebagai bagian dari kewajiban giro wajib minimum. Di sini ada dua jurnal. Yang jurnal pertama saat penempatan dana ke giro Bank Indonesia. Dalam bentuk jurnal yaitu debit rekening giro di Bank Indonesia 1 miliar rupiah dan kredit kas 1 miliar rupiah. Dan jurnal kedua penerimaan bunga, misalnya bunga yang diterima pada akhir period. Misalkan bunga yang diterima dari penempatan dana tersebut adalah 5 juta. Dalam bentuk jurnal, debit kas 5 juta rupiah dan kredit pendapatan bunga 5 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada transaksi penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bunga dibanding dari fee-based income. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas perkreditan sangat besar di lembaga perbankan. Meskipun demikian, harus diingat bahwa selain memberikan kontribusi pendapatan bunga tertinggi bagi pendapatan bank, risiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga sangat tinggi. Oleh karena itu, penyajian secara akurat dan berkala tentang perkreditan menjadi sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Nah, di sini ada contoh transaksi dan jurnalnya.
Bank ABC memberikan kredit kepada PT XYZ sebesar 1 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga 10% per tahun. Debitnya piutang kredit sebesar 1 miliar rupiah dan kreditnya kas atau giro sebesar 1 miliar rupiah. Nah, untuk perhitungan bunganya yaitu 1 miliar rupiah dikali 10% sama dengan 100 juta rupiah. Debit debitnya yaitu bunga piutang sebesar 100 juta rupiah dan kreditnya yaitu bunga diterima sebesar 100 juta rupiah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Yang pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana yaitu investasi yang dikelola oleh manajer investasi, mencakup portofolio berbagai surat berharga. Dan yang terakhir ada commercial papers. Commercial papers adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ini saya akan menjelaskan contoh transaksi dan jurnalnya. Contoh transaksinya itu pembelian obligasi. Transaksi bank membeli obligasi senilai 200 juta rupiah. Dalam bentuk jurnalnya, debit investasi surat berharga 200 juta rupiah dan kredit kas 200 juta rupiah. Dan contoh transaksi dan jurnal keduanya, pembelian sertifikat Bank Indonesia. Dalam bentuk transaksinya, bank membeli SBI senilai 150 juta rupiah. Dalam bentuk jurnalnya, debit investasi surat berharga 150 juta rupiah dan kreditnya kas 150 juta rupiah. Dan jurnal keduanya, pembelian sertifikat Bank Indonesia. Dalam bentuk transaksinya, bank membeli SBI senilai 150 juta rupiah. Dalam bentuk jurnalnya, debit investasi surat berharga 150 juta rupiah dan kreditnya kas 150 juta rupiah. Nah, kemudian ada definisi GWM. GWM itu giro wajib minimum adalah simpanan atau dana minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. GWM ditetapkan sebagai persentase tertentu dari total dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun oleh bank. Nah, kemudian ada fungsi dan tujuan GWM. Yang pertama, stabilitas likuiditas. GWM berperan penting dalam mengontrol likuiditas perbankan. Dengan menetapkan persentase tertentu dari DPK sebagai GWM, Bank Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit. Yang kedua, pengendalian inflasi. Melalui pengaturan GWM, Bank Indonesia dapat mempengaruhi inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kenaikan GWM dapat mengurangi likuiditas dan menekankan inflasi. Sedangkan penurunan GWM dapat meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada instrumen kebijakan moneter. GWM merupakan alat bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan moneter baik ekspansif maupun kontraktif. Penyesuaian terhadap GWM dapat dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Jenis-jenis GWM. Yang pertama, GWM primer merupakan simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank pada rekening giro di Bank Indonesia. Yang kedua, GWM sekunder merupakan cadangan minimum yang dapat berupa sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito bank, atau surat berharga negara. Berapa sih persentase GWM untuk bank umum konvensional? GWM ini atau disebut dengan giro wajib minimum untuk bank umum konvensional saat ini ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu ada GWM dalam rupiah. Persentasenya 5,5% dari total dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun oleh bank. Pada Januari 2020, porsi GWM harian diubah dari 3% menjadi 2,5%, sementara porsi GWM rata-rata tetap itu ada 3%. Nah, yang kedua itu ada GWM dalam valuta asing, yang dimana persentasenya itu 4% dari total DPK dalam valuta asing. Sebelumnya GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8%. Nah, yang ketiga itu perubahan dan kebijakan. Bank Indonesia berencana untuk menaikkan GWM secara bertahap dengan penyesuaian yang direncanakan pada tahun 2022 untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan industri. Dengan kebijakan ini, GWM berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur likuiditas di pasar dan mempengaruhi suku bunga serta kapasitas kredit yang dapat diberikan oleh bank kepada masyarakat. Lalu, denda atau sanksi untuk
bank yang GWM-nya rendah. Yang pertama, sanksi finansial. Bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM dapat dikenakan denda dalam bentuk biaya tambahan atau penalti. Ini bertujuan untuk mendorong bank agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, penurunan reputasi. Ketidakpatuhan terhadap GWM dapat merugikan reputasi bank di mata nasabah dan pasar. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan dari nasabah serta investor. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha. Bank yang terus-menerus melanggar ketentuan GWM mungkin menghadapi pembatasan dalam kegiatan operasionalnya, termasuk pembatasan dalam penyaluran kredit. Yang keempat, monitoring intensif. Bank Indonesia dapat meningkatkan pengawasan terhadap bank yang tidak memenuhi GWM, termasuk melakukan audit lebih sering untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, kebijakan insentif. Sebaliknya, bank yang memenuhi atau melebihi ketentuan GWM mungkin mendapatkan insentif dari Bank Indonesia seperti remunerasi atas simpanan GWM yang dipelihara. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan GWM sangat penting bagi bank untuk menjaga stabilitas operasional dan reputasi mereka di pasar. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.